Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu dengan saya Nita Widiani di podcast Himpunan Mahasiswa Manajemen. Di podcast kali ini ada salah seorang narasumber kita yang sangat berprestasi di Universitas Kuningan. Nah, salah satunya itu dia memperoleh banyak prestasi di kancah nasional, internasional, maupun regional. Nah, yaitu Kang Lucky Friadi ya? Kakang atau AA nih? Mau Kang atau A? Enak AA aja deh. A aja, oke. Boleh. Bebas gimana asiknya aja. Oke, Kang Lucky Friadi. Nah, Kang. sebelumnya saya bacakan dulu CV-nya ya terlebih dahulu. Nama Lucky Friadi, merupakan mahasiswa prodi manajemen yang aktif menjadi mentor divisi artistik di salah satu teater, yaitu Teater Siliwangi 106. Ya, betul. Selain itu pula merupakan sekretaris yayasan dari Mega Citra Kreasi yang berjalan di bidang ekonomi kreatif. Nah, keahlian dan kompetisinya itu sendiri terbiasa berkegiatan di bidang seni teater dan film, berpikir kreatif, komunikasi efektif, kepemimpinan kerja sama tim, manajemen waktu. Untuk kegiatannya itu sendiri, beliau merupakan mahasiswa yang sedang berkuliah di semester 6, semester Sekarang 6. 7. Ya, semester 7 di Prodi Manajemen Universitas Kuningan. Langsung saja ke narasumber kita. Halo, selamat siang Kang. Halo. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah. Teteh gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang, sebelum tanya-tanya nih ya, apa sih Kang motivasi Akang untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi itu? Motivasi jadi mahasiswa berprestasi. Gak ada motivasinya sih sebenarnya. Sebenarnya ngikutin kegiatan yang ada sama ya kita kalau pengen lebih baik, lebih lancar ya kita harus ikuti aja kegiatan yang ada. Jadi kita prestasi mah itu hanya bonus sebenarnya sih. Iya. Itu. Oke. Boleh nih Kang sebutin salah satu apa saja sih peraihan Akang selama ini gitu, prestasi Akang. Iya, kalau sebelumnya tuh kayak di film juga pernah itu baru-baru dari divisi Humas Polri itu alhamdulillah mendapat juara 3, diundang langsung juga ke Jakarta gitu. Kemudian di universitas kita sendiri di Universitas Kuningan ngadain festival film, alhamdulillah juara 3 juga. Kemudian ada yang dapat penghargaan dari Deddy Mizwar sebagai film terbaik di Sagara Film Festival. Terus kalau di bidang teater atau dramanya itu udah lama banget pas SMA gitu. Kayak drama bahasa Inggris, drama bahasa Indonesia, alhamdulillah juara 1 di universitas kita. Dan juga yang kemarin terbaru yang individunya di volunteer di per musikal Petualangan Sherina sama musikal Inggit itu, sama alhamdulillah ketemu sama artis sama produser terkenal juga gitu di sana. Wah, keren banget nih, udah jauh banget ya ternyata prestasinya. Nah, menurut Akang makna dari prestasi itu sendiri apa sih? Makna dari prestasi itu bonus. Bonus ya. Menurut ya, soalnya yang kita harus perhatikan itu prosesnya sih. Prosesnya kayak kita misalkan kita bekerja, kita pasti mendapat gaji. Kita sekolah, kita mendapat ijazah. Yeah. Nah, prestasi itu ibarat bonusnya. Jadi tapi bukan berarti bonus itu datang dengan sendirinya, tapi kita harus dibarengi sama tanggung jawab, sama disiplin, sama juga konsisten gitu. Jadi itu hanya bonus aja sih menurut Ayah kalau prestasi itu bonus gitu. Bonus gitu, tapi masih banyak ya tantangannya pastinya. Pasti banyak. Ternyata banyak juga ya apa arti itu makna dan bonus juga ya menurut Akang prestasi itu. Iya. Nah, ada nggak sih kendala atau struggle gitu yang emang bener-bener yang membuat Akang itu harus melewatinya itu untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi? Paling awalnya aja ya, buat kalau tantangan itu kayak kita harus mengorbankan segala hal, kayak mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang pun harus kita berani korbankan gitu. Soalnya kita waktu kayak aja yang kegiatan terakhir itu harus ke Jakarta itu bener-bener gak ada uang gitu. Akhirnya nekat dulu berangkat ke sana, ya pinjam dulu, ya gitu harus berkorban dulu. Tapi setelah dari sana semuanya bakal terbuka gitu. Yang penting kita yakin sama Allah lah, pasti dikasih juga jalannya gitu. Jadi awalnya doang tantangan yang ada tuh.
Berarti berani merogoh kocek sendiri ya, gitu ya. Gitu, pengorbanan sendiri lah. Kalau udah kesananya sih, kalau kita pasti bakal dimudahkan gitu, apalagi kita udah dapat prestasi pasti mau apapun dimudahkan gitu ke depannya. Berarti Allah selalu berjalan ya, Kang, ya. Alhamdulillah. Nah, ada nggak sih strategi atau tips-tips yang Akang berikan gitu selama menjadi mahasiswa berprestasi? Tips atau buat mahasiswa berprestasi, buat teman-teman juga ya. Iya. Yang paling itu mau sama konsisten. Konsisten. Kita mau nggak nih ikut kegiatan, kita mau nggak nih capek-capean, kita mau nggak nih buat mengorbankan waktu gitu. Kalau enggak ya nggak bakal terwujud gitu. Dan kita harus konsisten juga. Kalau kita udah mau, kita harus tanggung jawab terhadap hal tersebut. Jadi itu berbarengan. Setelah kita mau, kita harus tanggung jawab. Terus pernah dengar dulu, jadi dari orang yang udah sukses lah, ketika kita mau berhasil, kita harus dipaksa, bisa, dan akhirnya terbiasa. Ya gitu yang diterapkan lah. Kita harus maksa dulu nih, harus berkorban dulu nih, akhirnya bisa, akhirnya terbiasa gitu. Terus mungkin tips juga ya buat teman-teman, sekarang kan media sosial tuh udah canggih, udah diperhatikan gitu. Bahkan kita membuat ngelamar atau apapun, pasti media sosial itu sekarang harus ditampilkan. Nah, jadi buat teman-teman bisa diisi kayak feed Instagram itu kayak aktivitas kita apa, ini kita apa. Soalnya sekarang orang lain lihatnya dari sana, kepribadian kita. Oh, gini orangnya rapi enggak, ini orangnya ngapain aja sih gitu kan. Suka ada yang kosong-kosong gitu. Dilihat dari artis-artis aja pasti feeds-nya gak ada yang kosong, historinya gak ada yang kosong gitu sih. Berarti prosesnya panjang juga ya, Kang? Ya lumayan, kita nikmatin aja prosesnya. Yang pasti itu yang paling susah konsisten sih ya pastinya. Iya, konsisten itu. Konsisten paling susah. Tanggung jawab. Sosial media juga menurut Akang penting ya? Iya, itu buat branding diri kita sendiri. Iya. Nah, pencapaian terbesar Akang selama ini apa? Selama ini belum ada sih. Belum ada. Masih Karena berproses. setiap orang ketika diberi sesuatu dia ingin yang lebih. Iya. Sama Aluki juga pasti ketika kamu nih prestasi di sini, tapi tetap ingin yang lebih lagi, akhirnya nggak ada pencapaian yang terbesar gitu. Yang mungkin bisa dikatakan dalam arti lain, mungkin pencapaian terbesarnya itu pengalaman. Soalnya itu memang bener-bener susah dicari juga. Susah dicari, butuh pengorbanan dan lain-lain gitu. Berarti kalau udah satu tercapai, ada pencapaian yang harus terus dicapai gitu ya. Iya, terus-terusan. Kita kalau gak boleh berpuas diri lah dengan pencapaian kita sekarang. Kita harus terus-terusan untuk mengikuti zaman gitu dan jalan. Wah, keren banget pokoknya. Nah, ada nggak sih orang yang menjadi sosok inspirasi Akang itu? Sosok inspirasi buat itu paling semua orang. Karena semua orang adalah guru kita dan semua tempat adalah sekolah kita. Kita mau lihat anak kecil itu mungkin bisa jadi guru kita. Dia belajar dari merangkak, jalan sampai berlari, dia kan butuh proses yang gak berhenti-berhenti. Ya kita belajar di sana. Kita harus konsisten, harus berani, harus apa gitu. Mungkin kita juga bisa belajar dari orang yang bersikap negatif kepada kita. Ya kayak orang yang menjudge kita, orang yang hakimi kita. Berarti kita nggak boleh seperti itu. Jadi semua orang adalah guru dan semua tempat ada sekolah. Jadi semua orang insya Allah jadi inspirasinya gitu. Tanggapan Akang tentang relasi itu rezeki gimana? Relasi apa? Rezeki maksudnya gimana nih? Kan kadang tuh ada yang bilang katanya relasi itu penting. Nah, kita dipertemukan sama orang itu sama aja kayak rezeki gitu, kayak kenal-kenal sama orang-orang hebat gitu. Ya, itu ya sangat berpengaruh banget. Sangat berpengaruh. Ya, soalnya Aluki juga waktu ke Jakarta kemana pasti yang diutamain itu relasi. Kita harus mudah berbaur. Kalau udah kegiatan, IG-nya apa nih? IG-nya apa nih? Yeah. Jadi tuker-tuker IG akhirnya sama-sama tahu kan, oh ini aktivitasnya ini. Jadi rezeki pasti keluar di sana. Dia kadang ngasih info, ini ada info volunteer lagi nih, ini ada ini. Jadi penting banget itu relasi. Penting banget pokoknya. Nah, untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu ada seleksinya?
atau ada rekomendasi dari prodi gitu Da- atau emang dari kemauan sendiri gitu? Dimana kalau di sini? Iya, kalau di sini. universitas. Kalau di sini itu terbagi jadi dua ya. Mahasiswa berprestasi itu ada tingkat fakultas sama tingkat univ. Kalau tingkat fakultas itu ada, kita harus mengisi Google Form. Nah, terus yang dipilihnya sama prodi sama fakultas itu. Kalau di univ itu dia udah punya data kita. Dia jadi kita yang bakal dihubungin sama Pihak univ. pihak univ. Jadi kegiatan itu berurutan. Jadi fakultas dulu baru univ gitu. Nah, menurut Akang sendiri, apakah indikator dari IPK atau IP itu sangat penting? Penting gak penting ya? Soalnya gimana ya? Pentingnya itu karena memang di dalam seleksi sendiri itu ada mencantumkan IPK. Tapi tidak terlalu besar juga. Jadi tidak terlalu penting juga. IPK 3 pasti anak manajemen semuanya bisa gitu. Jadi penting gak penting, tapi harus diperhatikan gitu untuk jadi salah satu indikator biar kita bisa masuk jadi mahasiswa berprestasi gitu. Keren sih pokoknya. Iya. Nah, kalau menurut Akang nih, kan Akang sibuk ya di luar. Iya. Nah, bagaimana sih Kang mencuri waktu gitu, mencuri waktu di luar sama di univ gitu, sebelum online nih? Oh, sebelum online. Iya, sebelum online. Yang pasti semua orang harus mengutamakan pendidikannya dulu ya. Keluarga, baru organisasi ataupun kegiatan. Tapi ya kadang juga dibalik gitu. Kita harus mengutamakan organisasi, keluarga ataupun sebaliknya gitu. Jadi lihat-lihat kondisi aja. Tapi banyaknya sih kalau aku sendiri banyaklah lebih ke organisasi. Ini mah jangan dicontoh ya teman-teman. Yang itu soalnya ya kalau ada kuliah tapi ada organisasi bikinin aja surat dispen gitu. Ya soalnya pendidikan nggak hanya diraih di kelas aja gitu, bisa aja di luar gitu. Berarti curi waktu Curi-curi aja ya. waktu aja gitu. Happy Happy aja. Nah, kan kita tahu nih Akang tuh punya berbagai macam kesibukan. Nah, bagaimana cara belajar Akang itu kayak misalkan di luar nih. Di luar Akang bisa mencetak prestasi. Di kampus juga dapat mencetak prestasi. Nah, menurut Akang tadi lebih penting mana? Dari eksternal atau internal gitu? Keduanya berjalan beriringan sih. Iya. Ya, berjalan beriringan. Ketika kita di dalam kampus bisa mencetak prestasi, insya Allah keluar juga bakal gitu. Ataupun kita di luar kita bisa ini. Ketika pihak kampus melihat, oh ini orangnya kayak gini ya, jadi dipanggil atau apa. Jadi keduanya itu berbarengan gitu. Ada nggak sih pengalaman yang emang benar-benar bikin Akang itu nggak bisa lupa gitu? Bisa lupa mungkin ya waktu mendapat penghargaan ya dari Unip itu. Memang itu penghargaan, kanan di Unip itu ada dua lagi. Penghargaan itu ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Kalau secara umum itu dia siapa aja bisa. Jadi dia misalkan punya penghargaan minimal tingkat kabupaten, dia akan dipanggil di Unip. Tapi ada yang khususnya itu dia bakal diseleksi lagi. Jadi alhamdulillah kemarin tuh walaupun gak yang khusus, yang umum itu sangat berkesan sekali, soalnya bisa dihadapkan sama orang-orang hebat juga di sana, orang-orang yang ada prestasi yang cukup mumpuni gitu, jadi saling kenal juga gitu. Berarti ketemu banyak orang hebat ya pastinya. Alhamdulillah. Keren sih. Nah, ada nggak sih tahapan gitu, tahapan untuk menjadi mahasiswa berprestasi, dari mulai misalkan Akang itu daftar apa gitu, atau misalkan apa tahapan-tahapannya gitu? Iya, paling kegiatan-kegiatan apapun itu ikuti aja ya. Kegiatan-kegiatan ikuti, pasti ada aja gitu. Kalaupun pengen yang sendiri atau personal itu bisa jadi apa aja, volunteer atau apa. Tapi kalau kegiatan ini sama juga yang teater itu kan itu dia banyakan. Misalkan kita cuman kerja, cuman kayak ngechat doang, atau kita cuman megangin apa, itu kan pas dia dapat juara, dapat prestasi kan. Jadi ada yang harus kelompok, ada yang harus sendiri gitu. Jadi ikuti aja kegiatan lah pokoknya, yang penting positif bagi kita gitu. Nah terus itu kalau emang kita udah punya modal, tinggal nanti biasanya di BEM itu bakal menghimpun di pas
kelulusan mahasiswa gitu yang tingkat 4 itu, BEM akan menghimpun mahasiswanya buat siapa aja nih yang punya prestasi di luar yang kita nggak tahu. Jadi dia akan nge-share Google Form. Jadi teman-teman bisa langsung ngisi aja di sana gitu. Ngisi, udah itu ikuti seleksi tahapan yang di sana. Nanti dia juga akan menghubungi ke kita biasanya kalau kita. Jadi kalau tipsnya mungkin bisa aja prestasi yang paling tinggi, misalkan yang paling hebat nih cukup orang, langsung aja ditaruh paling atas gitu. Di bawahin apa aja, prestasi apa aja, dan nanti sama BEM juga akan diseleksi gitu. Nanti bakal dihubungi, terus nanti kita bakal diundang di acara pelepasan mahasiswa gitu. Nah, jadi kalau untuk di UNIP itu mengikuti di fakultas, dia akan diundang sendiri. Kalau di fakultas sudah ada data gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan, soalnya banyak teman-teman juga kok bisa. Soalnya mereka nggak ngisi Google Form, gimana mereka nggak ketinggalan gitu. Mereka kurang informasi mungkin ya. Benar. Jadi kita itu harus cari-cari tahu informasinya dari mana Iya, gitu ya. benar. Ya itu pentingnya relasi. Iya, Nanti kan iya. kasih tahu nih gitu. Nah, kalau Akang sendiri kalau cari-cari kayak volunteer kayak gitu itu dari mana sih? Dari relasi atau dari sosial media gitu? Oh, kalau awalnya sih ngelihat juga ya mungkin dari anak-anak, ada anak manajemen kan. Iya. Dia di volunteer di bidang sosial gitu. Kok hebat gitu, kok bisa, orang gamerin bisa gitu. Ikut nyoba, akhirnya gagal ternyata. Gagal. Soalnya ya itu emang bukan passionnya di sana. Tapi akhirnya nyari lagi sesuai dengan passion. Akhirnya ditawarin sama teman, nih coba volunteer ini. Ini sama kayak passion kamu. Dan ternyata alhamdulillah dapat. Setelah itu dapat, akhirnya coba daftar ke yang lain, dapat lagi. Jadi terbuka gitu. Jadi dari teman, terus udah gitu mah langsung aja kita di media sosial. Ada banyak ya? Banyak. Benar-benar. Berarti itu mah gimana kemauan kita mau nyari dari sosial media atau dari relasi itu Teman sendiri ya, atau gitu. terinspirasi bisa gitu. Oke. Nih Kang, ada nggak sih pesan-kesan buat para penonton gitu, barangkali buat untuk menjadi mahasiswa berprestasi gitu? Boleh. Kesan-pesan ya? Iya, kesan-pesan. Ya kesannya semua orang punya rezekinya masing-masing. Jangan kita harus jadi orang lain, jadi diri kita sendiri aja. Kita bisa apa, kita bisa ngapain, ya lakuinnya itu gitu. Ya mungkin bisa lihat ke orang lain, tapi bukan berarti kita harus mengikutinya percis banget. Enggak, kita lihat aja kayak dia tanggung jawabnya gimana, dia disiplinnya gimana, kayak gitunya aja. Selebihnya balik lagi ke passion kita, punya di mana gitu. Dan prestasi itu nggak hanya kita harus dapat penghargaan dari kampus atau apa, enggak. Kita punya IPK bagus ataupun kita bisa kenal dekat sama orang-orang hebat, ya itu suatu prestasi juga gitu. Berarti prestasi datangnya dari mana aja ya? Dari mana aja. Yang penting kita sesuai passion kita aja gitu, jangan ngikut-ngikutin yang lain. Harus jadi diri sendiri ya, pastinya nggak boleh jadi orang Ya lain. contohnya yang tadi kan kayak ikutan ya volunteer kayak gini di bidang sosial. Iya. Kan gak dapet gitu. Ketika di bidang saya sendiri lah, Iya. teater, seni, oke, alhamdulillah juga dapat gitu. Oke. Berarti itu mah gimana kitanya ya, intinya balik lagi ke yang tadi balik gitu lagi. ya. Oke, para penonton podcast Himpunan Mahasiswa Manajemen, kita sudah berada di akhir acara nih Kang. Pokoknya terima kasih banyak kepada Kang Lucky Feradi, terima kasih banyak. Di sini saya akan membacakan kesimpulan nih dari seorang mahasiswa berprestasi, yaitu untuk menjadi mahasiswa berprestasi sebenarnya tidak ada motivasi yang khusus dan tersendiri. Prestasi itu hanya bonus dari kegiatan yang dilakukan. Yang penting konsisten dan yakin sama apa yang kita lakukan. Strategi untuk menjadi mahasiswa berprestasi, ada kemauan dan konsisten dari diri kita sendiri. Selain itu juga kita harus memperbanyak relasi. Untuk mendapatkan sebuah prestasi itu tidak hanya bisa didapatkan di kampus atau di sekolah, di luar pun bisa mendapatkan prestasi itu sendiri. Nah, oke. Nah, ternyata banyak banget ya trik-trik atau trik-trik yang dapat kita ambil dari Kang Lucky ini. Pokoknya Kang Lucky ini hebat ya. Pokoknya buat penonton podcast Himpunan Mahasiswa Manajemen, jangan lupa nih follow juga IG-nya nih Kang. Apa IG-nya? Lucky_Priyadi. Oke. Tadi pastinya banyak banget yang dapat kita ambil nih Kang dari pengalaman-pengalaman Akang, dari
tips-tips, trik-trik gitu ya. Kami dari Himpunan Mahasiswa Manajemen memohon maaf apabila banyak kesalahan nih Kang. Terima kasih juga atas waktunya sudah menyempatkan hadir. Di sini saya akan tutup saja podcast kali ini. Untuk semua penonton yang ingin menonton podcast dari Himpunan Mahasiswa Manajemen, stay tune terus di YouTube Himpunan Mahasiswa Manajemen Uniku. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.